wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' ma 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jemaah salat Isya Masjid Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah bisa berkumpul bersama, duduk di masjid. Semoga dengan duduknya kita di tempat ini Allah berikan kita sehat dan afiat, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, kita istiqamah di jalan yang diridhai oleh Allah sampai nanti kita kembali semuanya kepada Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah, sebagaimana sudah disampaikan bahwa insyaallah kajian kita malam ini terkait sebuah dosa besar, dosa yang sangat berbahaya, sangat menjijikkan, sangat busuk dan buruk, sangat keji, yang akhir-akhir ini kita sudah sampai kepada apa yang pernah disampaikan oleh Nabi. Nabi pernah menyampaikan bahwa di akhir zaman nanti, ciri bahwa zaman ini sudah tua, itu banyaknya orang melakukan perbuatan ini. Saking banyaknya, terkadang ada orang tidak malu-malu lagi. Bahkan dengan di berbagai tempat, berapa kali kita mendengar di berita ada orang yang melakukan ini di tempat ini, di sana, bahkan di kendaraan. Alhamdulillah, sudah sangat banyak kejadiannya. Inilah malam hari ini saya ingin mengingatkan diri saya dan tentunya kita semua agar semoga kita betul-betul dijauhkan dari perbuatan dosa. Dosa ini dosa besar. Dosa ini dosa besar dan merupakan penyebab datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Sebulan yang lalu saya baca di medsos ini kabar yang sangat menyedihkan bahwa di kota Samarinda ada 4.000 kasus orang yang terkena penyakit HIV AIDS. AIDS itu kalau disederhanakan, dulu waktu kami masih di pondok, datang penyuluh kesehatan ini membicarakan tentang bahayanya penyakit ini. Belasan tahun yang lalu, masih SMA kami waktu itu, penyuluh dokter ini bilang AIDS itu kalau mau disederhanakan kepanjangannya, anunya itu dipakai sembarangan. AIDS kan, AIDS, HIV AIDS, anunya itu dipakai sembarangan. Dan memang ternyata kasus di Samarinda itu berdasarkan info di medsos itu ada 4.000 pasien. Ini sebulan 2 bulan yang lalu 4.000 pasien. Bayangkan, na'udzubillah. Dan ini penyakit sampai hari ini tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikurangi efeknya, dan itu harus minum obat tiap hari. Kapan dia berhenti minum obat, maka dia terancam cepat meninggal. Inilah yang saya sebutkan tadi. Nabi pernah menyampaikan dalam hadisnya, hati-hatilah kalian jangan sampai terjatuh dalam perbuatan zina, karena zina itu ada 3 akibatnya di dunia. Nabi di hadis lain pernah bilang, tidak ada dosa yang akan Allah berikan hukumannya secepatnya melebihi 2 dosa. Dosa yang 2 ini pasti sebelum dihukum di akhirat udah dihukum duluan di dunia.
Dosa yang pertama, durhaka sama kedua orang tua. Orang kalau durhaka kepada kedua orang tuanya, yakin dan percaya dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Menderita dia akan sengsara dalam hidup. Cepat atau lambat dia akan susah hidupnya kalau durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian yang kedua, dosa yang akan segera diberikan hukumannya adalah dosa perzinahan ini, zina ini. Makanya kata Nabi, 3 bagiannya di dunia sebelum dia dapat bagian hukumannya di akhirat. Apa yang di dunia itu? Nabi mengatakan, 1, zahabul bahar, hilangnya cahaya dari wajahnya. Tidak tampak wajah orang-orang soleh dari mukanya. Mukanya itu tidak menunjukkan dia ini orang baik. Kalau orang terlalu sering melakukan dosa ini. Kemudian yang kedua, mahkir rizki, rezekinya seret, habis. Saya pernah ketemu orang, dia cerita sama saya ini bangkrut Ustaz. Dulu uangnya miliar, pokoknya banyak duitnya. Dia bilang setelah saya bangkrut, saya mau makan aja harus beli beras 5, setiap mau masak itu pergi ke warung kecil itu beli beras literan. Padahal dulu ya Allah hidup saya bahagia betul, enak sekali hidupnya. Apa yang terjadi karena dulu ketika dia kaya, dia banyak duit, apa yang dilakukan? Dia sering bermain, auzubillah, dengan perempuan-perempuan yang tidak benar. Allah habiskan hartanya. Ini janji dari Nabi, ancaman dari Nabi. Kalau ini dosa sudah dilakukan, maka rezekinya, hartanya itu akan hilang satu persatu, habis. Kemudian yang ketiga, suratul fana, pendek umurnya. Nauzubillah, yang lebih parah lagi ngelakuin dosa itu meninggal. Banyak sudah dengar kita kabarnya. Ada orang yang tiba-tiba mati di tempat pelacuran, nauzubillah. Dan orang kalau melakukan dosa ini, itu berarti imannya sedang tidak ada di hatinya. Nabi mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan terkumpul itu iman dengan dosa zina ini. Orang kalau dia sedang melakukan dosa ini berarti imannya keluar, tidak ada imannya. Nauzubillah, ketika dia melakukan dosa itu dia mati, berarti su'ul khatimah. Orang kalau su'ul khatimah berarti tanda dia celaka di akhirat. Nabi mengatakan semua umatku masuk surga semuanya. Yang dimaksud dengan umat Nabi ini adalah mereka yang ketika hidup sebagai seorang muslim, sampai nanti meninggal tetap sebagai orang Islam. Gimana mau dikatakan dia meninggal muslim kalau dia meninggal dalam keadaan maksiat? Yang Nabi bilang, ya tidak akan melakukan dosa ini selama iman masih ada di dalam dadanya. Kalau sudah dilakukan ini dosa berarti iman sudah tidak ada. Ketika dia lakukan malah nyawanya dicabut. Nauzubillah. Itu di dunia. Jadi ada 3 di dunia, di akhirat lebih parah lagi. Kemudian ya, saya bacakan lagi hadisnya. Inna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu jubbul husni. Di neraka itu ada sebuah lembah. Ada sebuah lembah namanya lubang kesedihan. Ada apa di sana? Dipenuhi dengan ular dan kalajengking. 1 ekor kalajengkingnya itu sebesar bigal ya. Kalau di Indonesia tidak ada bigal. Bigal ini hasil perkawinan antara kuda dengan keledai. Jadi dia tidak sebesar kuda, tapi tidak sekecil keledai. Keledai kan kecil, kuda besar. Apalagi kuda Arab itu besar-besar. Ya mungkin sebesar kuda kita. Bedanya dia telinganya panjang, kuda kan telinganya pendek aja. Kalau bigal ini panjang telinganya mengikuti telinga keledai. Bigal ini. Kata Nabi, 1 ekor kalajengking di dalam lubang neraka namanya lubang kesedihan ini, itu seperti besarnya bigal, seperti kuda Indonesia berarti. Kullu aqrabin ta'dulul bagal laha sab'una syauka. Dia punya 70 duri. Ya kan kita lihat kalajengking kan banyak ininya ya.
Berapa itu ininya? Yang kakinya kalau jengking. Tidak sampai 10 mungkin kan? Tapi ini ada 70 durinya. Fi kulli syaukatin zawiyah summin. Di setiap durinya itu ada lubang racun. Tadribu zani wa tufsi usamuha fi jismihi. Untuk apa? Untuk menusuk pelaku perzinahan dan dia menyebarkan racunnya di tubuhnya pelaku perzinahan ini. Yajidu mararati wajhi al-fasana. Sekali dia ditusuk, maka dia bisa merasakan sakitnya kena racun kalajengking yang sebesar kuda ini selama 1000 tahun. Nauzubillah min dzalik. Jadi tadi 3 di akhirat itu, 3 di akhirat Allah akan marah murka sama dia. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kan ada orang bilang begini, ini kan keperawanan ini punya saya, keperjakaan ini punya saya. Apalagi nauzubillah, undang-undang kita di Indonesia itu kan mengatakan kalau mau sama mau tidak dihukum. Yang akan dihukum itu kalau ada laporan ada yang tidak setuju. Umpamanya suaminya nih, nauzubillah, suaminya atau bapaknya atau kakaknya tidak setuju, keluarganya diperlakukan begitu, barulah polisi bertindak untuk menghukum. Selama tidak ada orang keberatan maka tidak dihukum. Itulah kekeliruan undang-undang kita itu. Ada yang begitu peraturannya, dan ini mesti kita luruskan. Tidak boleh begitu. Dalam agama yang namanya perzinahan itu, ya perzinahan dipaksa atau tidak, dilakukan dengan sukarela, semuanya dosa. Kenapa? Karena keperawanan, keperjakaan itu punya Allah. Allah yang punya, dititipkan ke kita laki-laki. Laki-laki ini diberikan oleh Allah keperjakaan, perempuan diberikan oleh Allah keperawanan. Tidak boleh digunakan dua barang ini kecuali atas izin Allah. Itulah pernikahan. Yang boleh, perempuan hanya boleh melepaskan keperawanannya kepada laki-laki yang sudah dapat izin dari Allah. Laki-laki boleh memberikan keperjakaannya kepada perempuan yang dia sudah didapatkan izinnya. Bagaimana caranya? Pernikahan. Karena tujuan kita hidup di muka bumi ini untuk menjalankan, ada maksud Allah menjadikan manusia di muka bumi ini. Apa itu? Untuk memakmurkan bumi ini. Bagaimana dunia ini akan makmur? Tentunya dengan adanya manusia yang berkembang biak, yang lahir setiap saat. Dan lahirnya manusia ini hanya akan membawa ketenangan kalau diikat dengan sebuah sistem yang bagus, namanya pernikahan. Kalau tidak diikat dengan sistem pernikahan, maka kita tidak jauh beda dengan binatang nanti. Agama kita ini sudah mengatur, karena dalam hidup kita ini, dalam agama kita tidak ada satupun masalah kecuali telah diatur, ada aturannya, ada hukumnya. Jangankan urusan yang seperti ini pentingnya, masuk kamar mandi saja itu ada aturannya. Kaki apa yang harus dilangkahkan kalau masuk, kaki apa yang harus dilangkah kalau keluar. Di dalam kamar mandi juga ada aturannya. Bayangkan itu sampai sebegitunya. Buang air, kita dianjurkan oleh agama kita itu menutup kepala. Ya kalau kita masuk WC itu untuk buang air kecil atau buang air besar, itu anjurannya, bagusnya menurut ajaran Nabi itu kepala ditutup. Kenapa ditutup kepala? Dulu orang cuma bilang karena Nabi yang suruh. Ternyata menurut penelitian, dengan kita menutup kepala itu, itulah yang akan mencegah rambut rontok. Karena nanti ada bakteri di dalam kamar mandi itu yang akan lompat ke kepala. Dengan ditutup itu tidak jadi. Seandainya nih penelitian ini tidak ada ditemukan, kita tetap kerjakan itu. Baru-baru aja ditemukan nih orang membahas itu. Dulu waktu saya pertama kali masuk pondok, saya punya kakak kelas, itu berarti tahun 99. Udah lama sekali, penemuannya baru tahun 2000-an ini didapatkan. Beliau itu di depan pintu WC digantung topi. Setiap dia masuk kamar mandi dia pakai topi. Waktu itu ketawa saya lihatnya, lucunya abang satu ini. Setiap mau masuk WC pakai topi. Ternyata kita baca dalam hadis Nabi nyuruh kita tutup kepala, sunnahnya begitu.
Nah, ini contoh kecil, tidak berdosa kalau tidak dilakukan. Cuma artinya agama kita sampai sebegitunya, itu aja diatur, itu aja disusun. Nah, maka saya punya guru, seorang perempuan namanya Ustazah Yoyo. Ustazah Yoyo Yusra ini, ketika beliau datang, anak beliau ada 11, semuanya penghafal Quran. Beliau pernah menyampaikan bahwa agama kita itu, jadi kalau ditanya apa itu Islam, beliau bagus sekali memberikan pengertian Islam. Islam itu cara. Itu beliau bilang, Islam itu cara, bukan upacara. Jadi Islam itu cara, bukan upacara. Apa bedanya cara dengan upacara? Cara itu cara hidup, cara makan, cara berkeluarga, cara bermasyarakat, cara bernegara, cara apa lagi? Ada. Islam itu cara, semuanya diatur, bukan upacara. Apa itu upacara? Coba lihat kalau kita upacara, seremoni aja kan. Nah, jadi orang kalau menganggap Islam cuma upacara, itulah yang dia nanti hanya menjalankan Islam kalau di masjid. Keluar dari masjid tidak ada lagi Islamnya. Nah, di tempat kerja tidak ada lagi Islamnya. Dia mengatakan ngapain? Agama itu di masjid aja. Nah, barulah dia pakai agama kalau ada orang meninggal. Barulah dia pakai agama, karena bagi dia agama itu upacara. Ya namanya upacara ritual kan, seremoni saja. Nah, tapi Islam itu cara hidup. Nah, termasuk cara hidup kita ini, Allah berikan kita nafsu, syahwat. Ini tidak boleh disalurkan sembarangan, mesti ada aturannya. Nah, dan aturannya itu mesti dapat izin dari Allah. Nah, kapan ini dilanggar, berarti kita melanggar haknya Allah. Orang kalau membunuh itu yang dia langgar haknya manusia. Tapi kalau dia lakukan dosa ini, yang dia langgar haknya Allah. Karena yang boleh mengizinkan ini dipakai itu hanyalah Allah melalui pernikahan tadi itu. Nah, dan pernikahan sudah diatur caranya. Kalau ada orang menggunakan ini tanpa pernikahan, berarti dia merampas apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam dengan ancaman yang berat. Nah, di neraka nanti di akhirat Allah murka sama dia. Kemudian su'ul hisab, yang kedua di akhirat su'ul hisab. Apa itu su'ul hisab? Ada orang, semua kita ini Allah mengatakan summa la tus'alunna yauma izin anin na'im. Itu kan ayat yang kita hafal semua. Kemudian kalian semua akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang pernah kalian rasakan. Tadi kita makan enak makanan, itu ditanya tuh sama Allah. Saya kasih kamu makan, setelah kamu makan kamu ngapain? Malah dipakai berdosa. Nah, itu dipertanggungjawabkan nanti. Alhamdulillah habis makan saya lanjut sholat. Nah, saya isya, saya nanti bangun lagi subuh. Nikmat itu akan ditanya oleh Allah. Nah, ada orang ketika ditanya itu tidak lama-lama. Kamu hidup berapa tahun? Kata Nabi, maksudnya pertanyaan itu akan ditanya itu ada 4. Pertama umur ditanya sama Allah. Yang kedua masa muda ditanya sama Allah. Yang ketiga harta Allah akan tanya. Yang keempat ilmu. Saya kasih kamu pengetahuan, saya kasih kamu ilmu, kamu pakai apa ilmumu? Nah, itu 4 pertanyaan ini pasti akan ditanyakan. Ada orang ketika dia ditanya itu tidak sampai detail, cuma ditanya poin-poin penting saja. Bahkan Nabi mengatakan ada orang cukup ditanya sholatnya. Kamu sholat selama di dunia, sholat gimana, diperiksa, oh udah beres. Yang lain tidak perlu ditanya lagi. Nah, tapi kalau sudah dia melakukan dosa ini nih, jangan harap bisa cepat selesai pertanyaannya. Sedetail-detailnya dipreteli satu persatu. Di mana kamu lakukan? Kenapa kamu lakukan? Kenapa? Oh, semuanya akan ditanya. Itu maksudnya su'ul hisab. Jelek hisabnya di hari akhirat. Kemudian yang terakhir al-azabu finnar, yang ketiga di neraka adalah dia akan diazab di dalam neraka dengan azab yang sangat pedih. Nah, intinya seperti saya sampaikan hadis tadi, betapa berbahayanya ini dosa. Ada orang ibadah 60 tahun, malamnya tahajud, siangnya puasa, habis amalnya. Habis. Jadi memang ada amal-amal yang dia itu menghabiskan amal kebaikan. Dia menghabiskan amal kebaikan. Maksudnya kita sampaikan ini bukan untuk membuat kita putus asa,
tapi agar kita berhati-hati. Kalau kita tahu ini, maka kita tidak akan berani mendekatinya. Karena kalau kita tidak tahu, nauzubillah, nanti jangan sampai ada orang menganggap remeh. Biasa aja itu, tidak apa-apa. Ini nauzubillah. Orang kalau berbuat dosa terus dia akui itu dosa, itu masih mending. Yang parah adalah yang melakukan dosa dan tidak merasa berdosa, bahkan mengatakan tidak apa-apa. Inilah yang lebih parah. Ini tidak main-main, nanti Allah akan menghukumnya. Kalau berdosa akui aja ini dosa, ini maksiat, ini salah. Karena kalau orang itu mengakui bahwa dia dosa, kemungkinan tobatnya ada. Yang repot itu kan kalau ada orang sakit tapi dia tidak merasa sakit. Dia udah kronis, udah kanker stadium 4, tapi dia bilang saya sehat. Apa akibatnya? Dia tidak mau berobat. Dia tidak mau diberikan saran, diberikan nasihat. Dia pengen dengan dirinya sendiri. Inilah repotnya. Tapi orang separah apapun dia, tapi dia akui bahwa saya salah, itu bisa dapat hidayah, dibimbing oleh Allah. Nah, maka di saat kita ceritakan begini, ini tujuannya agar kita jangan berani untuk mendekati dosa itu. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya? Ada sebuah buku pernah ditulis tahun 80-an, 90-an. Buku ini adalah tesis magister di Universitas Islam Madinah. Isinya menceritakan tentang cara Islam untuk menghindari orang dari dosa-dosa ini. Kurang lebih 600 halaman diceritakan semua panjang lebar. Ini yang akan saya ringkas malam ini. Yang pertama, untuk menghindari jangan sampai terjadi dosa ini adalah satu, menguatkan iman. Jadi secara umumnya semua kita agar jangan sampai jatuh dalam dosa ini, iman perlu diperkuat. Karena itu tadi kata Nabi, kalau ada imanmu, kamu tidak bakalan berani melakukan dosa ini. Tapi kalau iman tidak ada, maka pasti kamu lakukan itu. Diceritakan dalam kitab-kitab para ulama, dulu ada seorang soleh, dia digoda oleh perempuan untuk melakukan perbuatan itu. Lalu dia mengatakan, tunggu sebentar. Waktu itu kan belum ada listrik seperti ini. Lampu itu masih dinyalakan pakai lilin atau lampu teplo. Dia ambillah lampu tadi itu. Lalu dia bilang, tunggu ya, kalau kamu mau kita melakukan ini, saya tes dulu. Itu jarinya dimasukkan ke dalam ini, ke dalam api, sampai akhirnya meleleh, dia kesakitan, menjerit-jerit. Kalau saya kuat menahan panasnya ini api, ayo kita lakukan ini dosa itu. Ternyata dia tidak sanggup. Akhirnya perempuan ini pun bertaubat, padahal dia yang mengajak untuk melakukan dosa tersebut. Kenapa dia tidak berani? Karena dia sadar betul betapa kejinya dan berbahayanya. Bahkan kata para ulama, ini dosa ini utang. Apa maksudnya utang? Kalau sempat ada yang pernah melakukan ini dosa kepada orang, maka dia akan bayar oleh keturunannya, oleh orang terdekatnya, oleh keluarganya. Makanya suatu hari ketika datang orang kepada Nabi, seorang anak muda, ya Rasulullah, dia datang berani-beraninya datang sama Nabi, boleh tidak saya berzina? Nabi tidak marah waktu itu, sini kamu. Dipegang dadanya sama Nabi, lalu ditanya, atardahu li ummik, mau tidak mamamu diperlakukan begitu sama orang? Mau tidak mamamu dizinai? Kemudian Nabi tanya lagi, atardahu li ukhtik, mau tidak saudara adik perempuanmu, kakak perempuanmu diperlakukan begitu? Atardahu li bintik, mau tidak anak perempuanmu diperlakukan seperti itu? Kata dia, tidak ya Rasulullah. Orang juga punya ibu, punya anak perempuan, punya saudara perempuan. Kalau kamu tidak mau, orang juga tidak mau. Dan itulah bahayanya, kata para ulama, ini utang, dosa ini utang. Siapa yang pernah melakukannya kepada orang, maka dibayar oleh orang-orang terdekatnya. Nauzubillah. Makanya kita sampaikan ini agar kita hindari. Dan seandainya ada yang pernah terjatuh, sampaikan kepada dia, Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat.
Jangankan ini, dosa paling besar itu, dosa paling besar adalah tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Orang kafir itu dosa paling besar. Nomor 2 membunuh, nomor 3 dosa ini, dosa zina ini. Orang yang masuk Islam, dia tinggalkan keyakinannya yang lama, Allah ampuni. Apalagi cuma dosa melakukan perzinahan. Artinya ini dosa besar sekali, bahaya sekali. Tapi kalau mau bertaubat, Allah ampunkan, Allah terima taubatnya. Jadi apa yang kita sampaikan malam hari ini, agar kita jangan berani-berani, jangan mendekati, karena Allah bilang la taqrabuz zina, jangan dekati. Ya, satu-satunya dosa yang larangannya itu mengatakan jangan dekati adalah dosa ini. Mencuri itu Allah langsung larang, jangan mencuri. Minum khamar, Allah langsung larang, jangan minum khamar. Semua dosa yang lain Allah mengatakan langsung disebut dosanya, jangan lakukan. Tapi giliran zina ini Allah mengatakan la taqrabu, jangan coba-coba dekati. Kenapa? Karena memang dalam prakteknya orang yang akhirnya terjatuh dalam dosa ini itu tidak serta-merta dia bisa lakukan. Orang mencuri bisa jadi dia datang dari masjid, keluar dari masjid dia nyuri, bisa ada orang begitu. Orang yang membunuh padahal dia baru aja ketawa-ketawa baik-baik, tiba-tiba dia bisa membunuh. Orang minum juga begitu. Mungkin dia cuma lewat, dilihat teman-temannya minum, dia mampir minum juga. Tapi dosa ini nih, itu untuk melakukannya ada mukaddimahnya. Tidak mungkin tiba-tiba dia ketemu di jalan langsung kayak binatang, enggak. Pasti sudah ada perjanjian, sudah ada pertemuan, sudah ada ini, sudah ini. Kata para ulama, awalnya salam, ibtisam, senyum, lalu salam, waliqa, kemudian pertemuan. Setelah itu terjadi. Makanya Allah mengatakan la taqrabu, jangan coba-coba dekati. Maka yang pertama, agar kita tidak mendekatinya, kuatkan keimanan. Dari mana iman ini didapatkan? Ya inilah kita duduk di masjid ini dalam rangka menguatkan iman. Kita sholat 5 waktu itu dalam rangka menguatkan iman, agar kita ini betul-betul terlepas dari dosa. Makanya juga kata para ulama, sebesar apapun dosamu jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Karena itulah yang akan membuat kita bisa menghindari dosa itu. Terus ada yang bilang dia sholat 5 waktu kok berdosa juga. Jawabannya begini, sholat saja dia begitu, apalagi tidak sholat. Jadi jangan mengatakan tidak usah sholat, tidak usah begitu, kamu tetap aja berdosa. Justru karena kita banyak dosa, itu mesti selalu balik kepada Allah. Bagaimana caranya? Sholat 5 waktu, itulah caranya, agar kita betul-betul terhindar. Yang saya bilang tadi, bapak yang bangkrut itu, dia bilang sama saya, tapi Ustaz, saya begini-begini nih. Saya kalau di hotel ya dengan perempuan, itu begitu subuh saya sholat subuh. Makanya saya bilang, oh itu tanda, itulah makanya bapak masih dikasih kesempatan, dikasih hidayah. Tobat bapak sekarang, dan Allah ambil semua hartanya bapak itu untuk membersihkan bapak. Karena apa gunanya kita punya harta banyak di dunia tapi dosa menempel di kita. Jadi hidup di dunia ini kan sebentar aja ya. Salah satu cara Allah membersihkan kita itu diberikannya kita kesulitan, kesusahan. Dengan sulit yang kita dapat itu Allah ingin membersihkan kita, agar di akhirat nanti yang tadi 3 ini kita tidak dapat lagi. Allah benci, Allah hisab, Allah murka, Allah akan hilangkan itu karena sudah diberikan hukumannya di dunia. Saya bilang mungkin karena bapak masih sholat, kata dia saya begini-begini saya sholat Ustaz. Dan itulah mungkin yang membuat dia akhirnya kembali dengan mudah. Banyak orang mau kembali kepada Allah sulit karena dia hubungannya kepada Allah betul-betul lepas. Makanya sampaikan kepada siapapun saudara kita, teman kita, sahabat kita yang mungkin ingin kembali kepada Allah, itu jangan pernah takut, jangan ragu. Allah Maha Baik. Ya, saya sampaikan, kita itu punya orang tua, sebejat-bejatnya anaknya, pasti orang tua itu anggaplah ini anak kabur pergi jauh.
Itu anak nakal sekali, mungkin bahkan sudah diakui bukan lagi sebagai anak. Tapi yakin dan percaya dalam hati kecilnya orang tua itu pasti dia mengharap anaknya kembali. Makanya dulu ada seorang ulama, dia mau berangkat ke masjid. Dia berangkat ke masjid mau pergi sholat jamaah. Dia lewat di depan rumah. Di depan rumah itu ada seorang anak yang merengek-rengek menangis minta dibukakan pintu. Anak ini diusir sama orang, tanya, pergi kamu. Dasar anak, tidak bisa dibilang anak nakal dan sebagainya. Tapi anak ini datang di depan pintunya mamanya itu, mama, minta dibukakan pintu. Saya janji tidak mau nakal-nakal lagi. Saya akan jadi anak baik. Saya akan jadi anak kesayangan ibu. Saya berhenti. Saya sadar sekarang. Itu sebelum dia berangkat tuh, dia saksikan tuh anak-anak itu nangis-nangis depan pintu. Pulang dia dari masjid, dilihatnya itu anak sudah dipeluk sama mamanya. Melihat kejadian ini, syekh tadi, ulama tadi nangis sejadi-jadinya. Kenapa dia nangis? Dia mengatakan seorang ibu saja yang sudah benci bahkan anaknya diusir, ketika anaknya mau balik, mau pulang, itu diterima dengan pelukan hangat. Bagaimana dengan Allah? Yang Nabi pernah bilang, kasih sayangnya Allah itu lebih besar kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi kalau kita mau merasa banyak dosa, banyak salah, jangan mau dibodoh-bodohi setan. Apa kata setan? Sudahlah, kamu itu tidak mungkin diampuni oleh Allah. Udah terlalu banyak dosamu. Karena dosa kita terlalu banyak, makanya kita balik sama Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa ngampuni saya kecuali Engkau. Makanya ada lagunya kan, Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Lebih besar mana, gunung atau langit? Langit. Nah, jadi sebesar gunung pun dosa kita, kalau kita balik sama Allah, Allah ampuni. Nah, jadi kita cerita ini agar jangan coba-coba. Tapi seandainya ada yang pernah melakukan itu, jangan putus asa, balik sama Allah. Kita pun tahu bahwa Allah pengampun, Allah Maha Pengasih. Bukan agar kita nanti gak apa-apa, nanti tinggal tobat, nauzubillah. Siapa yang tahu ketika dilakukan dosa itu tiba-tiba meninggal, tiba-tiba wafat, diterima nggak tobatnya? Dia tidak sempat tobat kemudian meninggal. Maka yang pertama, agar kita betul-betul jauh dari dosa ini, perkuat iman. Iman dari mana didapatkan? Dengan sholat 5 waktu, sholat berjamaah, duduk di majelis ilmu, dengarkan nasihat ulama. Itu yang akan memperkuat iman. Baca Al-Quran, baca kisah-kisah orang-orang terdahulu. Kemudian yang kedua, ini khusus untuk keluarga, masyarakat secara umum. Jadi kan kita manusia ini punya hawa nafsu dan punya keinginan yang harus disalurkan. Dan satu-satunya cara untuk menyalurkan hawa nafsu ini melalui pernikahan. Itulah repotnya hari ini. Terkadang pernikahan ini dibikin sulit. Ya kan, mau menikah, aduh, harus bayar ini, bayar itu, harus ini, harus itu. Dia tidak punya kemampuan. Sedangkan maksiat terbuka lebar. Cara untuk berdosa ada gampang sekali. Maka ini tanggung jawab kita bersama ini. Makanya kalau ada di antara keluarga kita, kita sudah lihat dia sudah waktunya menikah, sedangkan dia tidak punya kemampuan, itu wajib kita untuk membantu dia untuk segera menikah. Apalagi kita punya anak, kita punya anak perempuan, kita punya anak laki-laki, kita lihat dia, ini anak kayaknya sudah cocok untuk menikah. Apalagi kalau sampai sudah punya pacar, na'udzubillah. Kalau ada di antara keluarga kita udah pacaran, jangan dibiarkan lama-lama. Segera nikahkan. Karena mohon maaf ini, orang perempuan itu ya, perempuan, dia tuh tidak bakalan berani mau disentuh, tidak bakalan mau disentuh sama laki-laki. Dia pasti marah. Tapi jangankan disentuh, digerayangi oleh laki-laki dia siap. Karena dia bilang apa? Pacarku. Maka ingatkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, jangan sekali-kali pacaran. Kalau ada yang seandainya sudah terjadi itu, sudah melakukan itu, kita tahu setahun pacaran, mungkin baru mulai pacaran, panggil segera. Kamu suka laki-laki itu, kamu suka perempuan itu. Kalau dia bilang suka, udah segera menikah. Tapi jangan banyak tapi nikah.
Pilihannya cuma dua, berhenti pacaran atau segera menikah. Nauzubillah. Kalau seumpamanya dibiarkan seperti saya bilang tadi, setan tidak akan puas melihat orang itu berdosa. Kata Nabi, laki-laki dan perempuan berdua-duaan itu pasti ada setan di situ yang ketiga. Awalnya berduaan, habis itu dipegang tangannya. Kata Nabi lagi, ditusuk tanganmu pakai besi yang mendidih yang merah, itu lebih baik daripada kamu sentuh lawan jenismu yang tidak halal untuk kamu sentuh. Setelah itu dia bersentuhan, dia berpegangan, dia akan terus berlanjut sampai akhirnya terjadi dosa besar ini. Maka kalau sudah ada yang begitu, bantu dia untuk menikah. Saya ada contoh ini. Contoh pertama diceritakan oleh Ustadz Umar Mita. Bapak-bapak kalau punya YouTube ya senang dengar ceramah, salah satu Ustadz yang paling bagus membahas tentang dosa besar ini nih, namanya Ustadz Umar Mita. Coba dengarkan ceramah-ceramah beliau, ada di YouTube banyak, tentang keluarga, bagaimana membangun keluarga, bagaimana memperbaiki generasi, ada beliau. Khusus masalah ini beliau sangat bagus menjelaskan. Beliau mengatakan dulu beliau punya kakak kelas, teman-teman kuliah di Madinah. Jadi orang tuanya itu nelpon ke anaknya, "Nah, kamu ini suka sama perempuan." "Suka," kata dia. "Kira-kira kamu udah pengen menikah?" "Pengen nikah saya udah pengen nikah. Tapi bagaimana? Saya kan masih kuliah, pekerjaan belum ada, saya belum ada penghasilan." Kata bapaknya, "Nah, saya ini punya uang. Uang ini saya cari untuk menjaga keluarga ini, menjaga kamu agar selamat. Udah, siapa perempuan yang kamu suka, siapa atau bapak yang carikan, setelah itu kamu menikah. Masalah biaya bapak yang tanggung. Jangan sampai nanti kamu terjatuh dalam dosa itu." Ini contoh ya. Jadi bapaknya mengusahakan agar segera menikahkan anaknya. Baru-baru setelah pada Ramadan kemarin, saya punya adik, Masya Allah, adik saya ini menikah. Yang dia menikah dengan anak seorang kiai di Samarinda, punya pondok pesantren. Ustadz ini manggil saya datang ke rumah. Dia bilang, "Ini saya punya anak perempuan, dan saya dengar anak saya ini kenal dengan adiknya antum. Kita atur gimana caranya segera nikahkan ini anak." Bayangkan, beliau langsung datang, mau datang ke rumah. Saya bilang, "Jangan, tidak mungkin Ustadz datang ke rumah saya ziarah ke rumah." Ternyata mau menyampaikan itu. Saya kira akan membahas urusan sekolah, ternyata urusan pengen anaknya ini segera menikah karena beliau khawatir. Anaknya sudah besar, sudah usianya menikah, dan ternyata pas ditanya dia kenal dengan adik saya. Maka dipanggillah saya, diadakan pernikahan dengan sangat mudahnya, tidak ada belum minta apa-apa. Pokoknya bagaimana pernikahan ini bisa jadi. Setelah menikah beliau menyiapkan rumah, dikasih kendaraan. Kenapa kata dia? Karena dengan anak saya ini menikah, datang adikmu itu, berarti saya sudah kewajiban saya berkurang satu. Yang tadinya saya harus jaga anak perempuan saya, sekarang dialihkan ke adik kamu. Maka dia bantu. Dulu di Mesir juga saya punya kakak kelas. Kakak kelas saya ini istrinya sama-sama kuliah, dia pun kuliah. Ini sepakat nih orang tuanya nih. Jadi ya bapaknya perempuan bicara ke bapaknya laki-laki, "Ini kan anak-anak kita sama-sama belajar di Mesir nih. Bagaimana kalau kita nikahkan? Kamu tetap mengirimkan biaya bulanan ke anak perempuanmu, saya pun tetap mengirimkan biaya bulanan ke anak laki-lakiku." Akhirnya menikah mereka. Sekarang beliau ini jadi salah, mungkin kalau Ramadan kita ada kurma kita makan, itu salah satu kurma jualan beliau. Punya gudang beliau di Samarinda sini. Dua-duanya selesai S2 jurusan hadis. Artinya saya mau sampaikan bahwa kan sekarang orang takut nih, nanti kalau dinikahkan bagaimana kuliahnya, bagaimana pelajarannya. Ini contoh besar. Beliau berhasil, dua-duanya selesai magister dari Al-Azhar ya, dari Mesir. Sekarang beliau bisnis seluruh Indonesia. Beliau punya gudang-gudang, bukan seluruh Indonesia, di beberapa tempat ini, termasuk di sini Samarinda kita ini. Beliau punya gudang untuk menjual kurma. Mungkin kurma yang kita makan di bulan Ramadan itu atau di hari itu dari kurma beliau. Jadi kata para ulama, satu, setelah memperkuat keimanan, maka kita harus membantu orang-orang yang
sudah semestinya siap menikah, dia sudah punya keinginan untuk menikah, untuk segera disalurkan, jangan malah menghalang-halangi. Kemudian, ini saya persingkat saja. Apalagi cara untuk menghindari perzinahan ini adalah jangan sampai terjadi orang minum minuman keras. Karena kalau orang sudah minuman keras, setelah itu pasti akan terjatuh dalam dosa ini. Hilang akalnya, maka dia akan melakukan dosa ini. Yang selanjutnya lagi adalah melarang apa yang disebut dengan nyanyi-nyanyian yang akan merusak, yang akan mengajak untuk melakukan dosa ini. Nah, sekarang kan banyak yang bikin lagu-lagu, ya, perkumpulan-perkumpulan, awalnya nyanyi-nyanyi, awalnya sama-sama pertunjukan, akhirnya terjatuh dalam dosa ini. Apalagi yang diajarkan oleh Nabi kita secara umum, disuruh kita berpuasa. Nah, Nabi mengatakan dengan berpuasa, kamu punya keinginan mungkin, tapi kamu tidak punya kemampuan. Tenaganya tidak ada, akan lemah, ya kan, tidak kuat ya. Syahwatnya mungkin ada, nafsunya ada, tapi tenaganya tidak ada. Kemudian jangan menyebarkan berita. Kalau ada berita begini nih, ada berita orang yang berzina, itu ditutup, jangan malah disebar-sebarkan, dibuka sampai rame dibahas di mana-mana. Inilah musibah yang terjadi di kita hari ini. Kalau ada kejadian kayak gini, pasti langsung diviral-viralkan, pasti langsung. Padahal dalam hukum agama, kalau ada kejadian seperti ini nih, itu mesti dihentikan pembahasannya. Makanya hukuman kalau secara agama ya, seandainya negara kita ini menganut hukum Islam, maka hukuman orang yang melakukan dosa ini, kalau terbukti secara sah di pengadilan bahwa dia melakukan dosa ini, ya, terjadi hubungan suka sama suka, apalagi kalau sampai terjadi pemaksaan, maka hukumannya kalau dia belum pernah menikah, laki-laki dan perempuannya belum ada yang menikah, itu dicambuk 100 kali. Setelah dicambuk, dibuang jauh selama 1 tahun. Kenapa dibuang? Agar tidak jadi pembahasan. Karena kalau jadi pembahasan, akhirnya jadi sesuatu yang biasa. Mestinya ini perbuatan yang memalukan. Tidak ada orang yang mau mendekatinya, tidak ada orang yang mau mencoba-coba karena sangat memalukan. Tapi kalau jadi pembahasan, seolah-olah sudah biasa. Nah, makanya hukumannya itu dibuang jauh kalau memang dia belum pernah melaksanakan pernikahan. Kalau sudah pernah menikah dan sudah pernah melakukan hubungan yang sah dengan pasangannya, lalu kemudian dia melakukan dosa ini, dia mencari yang lain, yang menjadi pelakor atau menjadi pebinor apa istilahnya itu, maka hukumannya itu dirajam. Apa hukuman rajam ini? Ditimbun sampai dikubur sampai dadanya atau sampai lehernya, lalu dilempari batu sampai meninggal. Lempar batu, batunya tidak boleh besar, tidak boleh terlalu kecil, harus sedang-sedang. Dilempar, memang mati. Jadi orang yang sudah punya suami atau sudah punya istri, tapi cari jalan yang haram untuk melampiaskan nafsunya, itu memang mati aja hukumannya, tidak ada hukuman lain. Nah, kalau seandainya yang berlaku adalah hukum Islam, nah, di negara kita ini bukan hukum Islam. Nah, ini diterapkan di Saudi. Tapi untuk menentukan bahwa orang ini dicambuk 100 kali atau dirajam sampai mati, itu adalah keputusan pengadilan. Tidak boleh orang per orang yang melakukannya. Apalagi datang, Ustaz, dia ini berzina, ayo kita hukum, tidak bisa. Yang harus menetapkan itu dan menjatuhkan serta mengeksekusi adalah keputusan pengadilan. Kalau seandainya negara kita menganut hukum dan undang-undang secara Islam. Terus bagaimana kalau seandainya kayak di negara kita? Hanya dengan cara itu sehingga orang ini dikatakan bersih dari dosa. Kalau tidak begitu, dia tetap dianggap kotor dan berdosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hukum Islam itu berlaku, karena dulu begitu yang dilakukan di zaman Nabi. Di zaman Nabi ada orang pernah melakukan ini, namanya Ma'iz. Ma'iz ini datang mengaku sama Nabi, ya Rasulullah, saya berzina. Nabi suruh dia timbun sampai leher, lempari batu sampai meninggal. Yang kedua, seorang perempuan, tidak disebutkan namanya, cuma disebutkan perempuan dari daerah Ghamidi, diperlakukan dengan cara yang sama. Ketika dia datang,
Nabi mengatakan, kamu ini tidak boleh langsung dihukum. Kenapa? Karena kamu hamil. Pulang dulu sampai anakmu lahir. Setelah lahir anakmu, datanglah ke sini. Lahir anaknya, dia bawa di depan Nabi, ya Rasulullah, ini anakku, anak hasil zina. Saya mau dihukum, ingin dibersihkan. Saya tidak mau datang menghadap kepada Allah dengan membawa dosa ini. Kata Nabi, pulang dulu, besarkan anakmu sampai dia tidak butuh menyusui lagi. Lalu beberapa bulan kemudian dia datang, anaknya sudah pegang roti di tangannya. Dia bilang, ya Rasulullah, ini anakku, dia tidak perlu menyusu lagi sama saya. Lihat, dia sudah bisa makan sendiri. Dipanggillah perempuan itu, ditimbun sampai dadanya, sampai lehernya, lalu dilempari batu sampai mati. Begitu mesti hukumannya. Bagaimana seandainya di negara kita Indonesia tidak begitu? Kata ulama, kata Profesor Dr. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, cara taubatnya minta ampun kepada Allah. Sembunyikan dosanya, jangan cerita ke siapa-siapa. Itu cukup dia dengan Allah saja. Perbanyak menangis, perbanyak beramal soleh. InsyaAllah besok di khutbah Jumat saya akan kisahkan contoh orang yang bertaubat di zaman ini. Yang dia itu melakukan dosa. Ini kisahnya di Saudi. Dia sudah mau datang ke pengadilan menyerahkan diri untuk dihukum sebagaimana tadi di zaman Nabi. Tapi beberapa ulama, beberapa syekh mengatakan jangan, tidak usah, kamu taubat. Nanti insya Allah saya akan ceritakan di khutbah Jumat besok. Jadi intinya jangan menyebarkan berita ini, ditutup rapat-rapat. Kenapa? Agar tidak menjadi sesuatu yang biasa. Biarkan ini menjadi dosa yang sangat memalukan. Kemudian seandainya ada yang ketahuan dan sudah jatuh hukum, maka hukuman tadi itu tidak boleh dilakukan sembunyi-sembunyi. Orang yang dihukum tadi dicambuk itu dicambuk di depan orang banyak. Orang yang dilempar tadi itu dilempar di tengah orang banyak, di tempat orang lalu lalang, di mana orang ramai, di situ dia dilempari. Dan yang melempar itu tidak boleh ada kasihan dalam hatinya. Itu perintah Allah. Wala ta'khuz fi qulubikum ra'fah. Jangan ada rasa kasihan dalam hatimu. Lempari dia sampai mati. Itu perintah Allah dan dilakukan di tempat umum. Kalau seandainya sudah ketahuan. Ini yang terkait secara masyarakat ya. Kemudian khusus bagi perempuan, apa larangannya? Perempuan banyak sekali. Karena ini dosa tidak akan terjadi kalau perempuan punya iman yang kuat. Makanya dalam surat An-Nur yang bercerita tentang dosa ini, Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani. Yang paling pertama disebutkan pezina perempuan, baru pezina laki-laki. Sebaliknya ketika mencuri, yang pertama disebut Allah mengatakan wasariqu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Laki-laki, giliran mencuri yang disebutkan pertama laki-laki, lalu disebutkan perempuan. Ketika berzina yang disebutkan pertama kali perempuan, baru disebutkan laki-laki. Kenapa? Karena memang faktanya begitu. Yang lebih banyak mencuri laki-laki atau perempuan? Yang korupsi kan laki-laki kan? Yang mencuri pejabat-pejabat yang ngambil uang negara itu kan laki-laki kebanyakan. Sebaliknya perzinahan terjadi karena ada perempuan yang mau diperlakukan begitu. Kalau perempuannya kuat, maka tidak akan terjadi. Sehebat apapun laki-laki ingin memaksa dan meminta, tidak akan terjadi kalau perempuannya yang menahan itu. Tapi kalau sudah perempuannya yang menggoda, inilah terjadi nanti dosa ini. Makanya di sini disebutkan perempuan paling banyak sekali larangannya dan tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya perzinahan ini. Yang pertama, apa yang harus dilakukan adalah perempuan sebaiknya jangan suka keluar rumah. Jadi dalam agama kita itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuan itu tempat yang paling baik bagi dia adalah di rumahnya. Kalaupun dia keluar itu karena betul-betul ada kebutuhan dan hajat, maka ajarkan ke anak-anak kita, ke perempuan kita, istri-istri kita, tinggallah di rumah. Itulah tempat yang paling baik untuk seorang wanita muslimah, adalah di rumahnya.
Kalaupun dia harus keluar, maka itu dalam rangka hal yang penting. Jangan biarkan perempuan terlalu sering jalan ke sana kemari keluyuran, nauzubillah. Ingatkan anak-anak kita. Bahkan istri saya itu cerita cara orang tua bapak beliau mendidik itu, masya Allah, itu tidak pernah diizinkan anak perempuannya bermalam di rumah teman perempuannya, walaupun teman perempuan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan dilakukan di rumah. Pokoknya anak perempuan itu harus pulang ke rumah. Jangan pergi ke sana kemana. Apalagi nauzubillah, ya sebagian orang tua membebaskan anaknya pergi panjat gunung lah, campur lagi-lagi Allah. Jangan. Yang namanya anak perempuan, kata Nabi, kalau kamu dikaruniai oleh Allah 2 anak perempuan, kamu bisa jaga dengan baik sampai dia dewasa, sampai dia menikah, maka itu cukup bagi kamu untuk menjadi benteng dari api neraka. Artinya, karena ternyata menurut kata pendidik, perempuan itu ketika dia kecil memang gampang dididik, tapi perempuan makin besar makin disitulah tantangannya. Beda sama anak laki-laki. Anak laki-laki ketika dia kecil itu ya Allah berkelahi aja terus kerjanya, susah diatur. Tapi begitu dia udah besar, udah stabil, itu lebih gampang. Di mana buktinya masalah ini tadi? Makanya perempuan kalau tidak bisa dijaga dengan baik, maka disuruh tinggal di rumah. Itu yang paling pertama ajaran agama kita. Perempuan sebaiknya jangan suka pergi ke sana kemari. Tinggallah dia di rumahnya, kecuali kalaupun dia mau keluar nanti ada aturannya. Kemudian karena dia disuruh tinggal di rumah pun ada aturannya. Bagi seseorang yang ingin masuk ke dalam rumah seseorang, itu tidak boleh masuk seenaknya, mesti minta izin. Disebutkan di sini karena kan ada perempuan dalam rumah ini. Kita kalau mau datang masuk ke rumahnya orang dan tahu di dalam rumah itu ada perempuan, mesti ada aturannya, mesti minta izin. Kemudian seandainya tidak diizinkan, agama kita mengajarkan kalau memang tidak diizinkan kita tidak boleh memaksa, pulang. Salam kita 3 kali, assalamualaikum, 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 tidak dijawab, pulang. Begitu ajaran agama kita. Kemudian seandainya dibukakan pintu, maka kita yang meminta izin ini, yang ada di depan pintu itu tidak boleh langsung menghadap ke pintu. Datang kita mengetuk rumah orang, kita sebagai laki-laki ini, ya tahu bahwa ini perempuan di dalam, itu jangan langsung menghadap ke pintu. Kita menghadap pintunya di sini berarti kita menghadap ke sana. Assalamualaikum. Apalagi di Turki itu zaman dulu itu dibedakan kalau yang datang laki-laki sama perempuan yang datang. Kemudian seandainya kita mau datang ke rumah orang, maka berikan kesempatan orang itu untuk, ikan sekarang kan banyak paket-paket ya. Ini pengantar paket ini ada aturannya. Jangan ngasal datang ke rumah orang. Apalagi yang menerima perempuan, maka perempuan itu berikan dia kesempatan untuk menutup auratnya dengan rapi, dengan bagus, baru dibukakan pintu. Kemudian apalagi kita tidak boleh melihat ke rumahnya orang. Kan perempuan disuruh tinggal di rumah. Tapi kalau dibiarkan dia kita memandang ke rumahnya orang, kan sama saja. Bahkan ada ulama mengharamkan bermain merpati. Kenapa sampai diharamkan? Kan merpati itu bisa terbang tinggi, dengan alasan mau mengajar merpatinya dia naik ke rumah dan bisa jadi memandang ke arah rumah orang lain. Apalagi perempuan dilarang untuk berbicara dengan kalimat yang mendayu-dayu. Maka ulama kita mengajarkan seandainya pun perempuan harus berbicara dengan laki-laki, maka jangan sampai ucapannya itu mengandung ucapan yang istilahnya ada ngomongannya itu kayak di lemah gemulaikan. Seorang perempuan jika dia berbicara, maka dia berbicara dengan tegas. Anggaplah dia ditelepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tidak usah dia ngomong dengan nada seperti bermanja-manja. Dilarang. Allah mengatakan wala takhda'na bil qaul. Di dalam surat An-Nur panjang lebar dijelaskan. Khusus untuk perempuan larangannya ini agar tidak terjadi orang terjerumus dalam dosa zina ini. Kemudian apalagi dilarang memperlihatkan perhiasannya, apalagi untuk menarik perhatian. Apalagi yang dilarang bagi perempuan tidak boleh menceritakan perempuan lain di hadapan suaminya. Ini semua dalam rangka untuk mencegah
terjadinya dosa perzinahan ini. Banyak sekali untuk perempuan ya diperintah larangan-larangannya dan aturannya, apalagi dia tidak keluar rumah kecuali betul mendesak. Kemudian seandainya dia harus keluar rumah, maka kalau dia perempuan bersuami, dia mesti minta izin sama suaminya. Kemudian kalau dia pun harus keluar rumah, dia mesti menutup aurat dengan rapat. Jadi bapak-bapak dimuliakan oleh Allah, sampaikan kepada anak kita, keluarga kita, kalau ada anak perempuan itu kalau dia sudah balik, sudah haid, tidak boleh lagi terlihat dari badannya kecuali mukanya dan tangannya ini. Ini aja yang boleh kelihatan. Ini dan ini. Selain daripada itu, kalau dia perlihatkan maka dia berdosa, yang melihatnya pun berdosa. Jadi kita nih kalau melihat rambut perempuan, kita berdosa. Jangan mengatakan kan cuma rambut, dosa. Karena namanya aurat itu adalah kekurangan, aib, itu mesti ditutup. Kenapa disuruh tutup? Karena dalam agama kita perempuan itu mulia, agung, dimuliakan. Barang kalau tertutup dengan terbuka-buka, kita datang ke toko nih, ada yang tertutup dan ada yang terbuka-buka, kita ngambil barang yang mana? Kita ambil yang tertutup kan. Datang ke warung, ada warung terbuka-buka, tentu kita minta yang masih tertutup. Begitulah kenapa dalam Islam perempuan harus ditutup. Perempuan tidak boleh sembarangan disentuh. Kenapa? Karena perempuan itu mulia. Ada orang barat mengatakan, kenapa sih Islam begitu? Tidak boleh salaman, tidak boleh nyentuh perempuan. Lalu ditanya nih, kebetulan orang Inggris, kamu di Inggris kan punya ratu kan? Iya, kami punya Ratu Elizabeth. Itu Ratu Elizabeth boleh nggak sembarang salaman sama dia? Tidak boleh. Orang-orang tertentu aja yang boleh salaman sama dia. Dijawab sama orang Islam ini, dalam Islam semua perempuan di agama kami itu adalah ratu. Tidak boleh sembarang pegang dia kecuali orang yang sudah dapat izin dari Allah. Siapa? Itu tadi pernikahan. Kemudian sebisa mungkin perempuan tidak bercampur baur dengan laki-laki. Mesti betul-betul terpisah. Ataupun seandainya dia harus pergi jauh, maka mesti ada yang menemaninya. Jadi perempuan banyak sekali larangannya, banyak sekali aturannya. Karena itu tadi, selama perempuan baik, maka ini dosa tidak akan terjadi. Tapi kalau perempuan sudah tidak punya kekuatan, dia yang membuka dirinya, habislah. Adapun untuk laki-laki, apa larangannya agar tidak terjatuh dalam dosa ini? 1. Ghaddul basar, jaga pandangan. Kita laki-laki ini insya Allah akan dijauhkan oleh Allah dari dosa ini kalau mampu menjaga mata kita. Karena kan dari mata turun ke hati.